Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan bentuk pecahan sederhana. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Bu Guru melalui video ini. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya memiliki nilai yang sama. Contohnya, di sini ada dua gambar. Gambar pertama yang diarsir hanya dua bagian, maka bagian pembilang ditulis 2. Penyebutnya ada 4 karena di dalam lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian gambar kedua sama-sama dibagi setengah putih dan setengah biru. Tetapi dalam pembagiannya, kalau di sini yang diarsir hanya 2, kalau di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka ditulis 4/8. 8 dari mana? Satu lingkaran ini berisi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kenapa dua pecahan ini bisa disebut pecahan senilai? Nah, lihat di sini sama-sama garis tengah, di garis tengah bagiannya sama. Tetapi yang membedakan adalah jumlah pembilang dan penyebutnya. Tetapi nilainya sama. 2 bisa menjadi 4, itu dikali berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4 ini ditulis di sini, sama kan? 4. Kemudian pembilangnya sudah dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 sama. Maka inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Walaupun angkanya berbeda, nilainya sama. Kemudian, nah ini, kalau tadi gambarnya 2, sekarang gambarnya 3. Di sini ada setengah, 4/8, dan 5/10. Kita hitung, yang diarsir 1, benar. Kemudian jumlahnya ada berapa? 1, 2, maka penyebutnya ditulis 2. Nah, kalau di sini yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4. Maka pembilangnya ditulis 4. Selalu diingat, pembilang di atas, penyebut di bawah. Untuk penyebut ditulis 8 karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu persegi panjang dibagi menjadi 8 bagian. Nah, 1/4, jadi 1 bisa dapat 4 ini berapa kali berapa? 1 ini dikalikan 4. Diingat ya, semua angka yang dikalikan angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau 1 dikali 4 hasilnya 4, 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, ini 4. Sama toh, 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian 2 menjadi 8, 2 menjadi 8 dikalikan 4. Kalau pembilangnya dikalikan 4, penyebut juga dikalikan 4. Kemudian caranya pula dapat 4 itu taunya dari mana? Misalkan nanti di soal 1/2 sama dengan titik/8. Jadi sebentar.
Jadi misalkan di sini titik, titik, titik. Belum ada angka 4-nya. Ini berapa? Ini berapa? Belum tahu ya. Belum tahu kalau ini hasilnya 4. 2 ke 8 itu dikali berapa? 2 menjadi 8 dikali berapa? Oh, 2 ke 8 itu 2 dikali 4. Karena di sini dikali 4, maka 1 ini dikali 4 juga. Maka di sini nanti hasilnya berapa? 4. Nah, sudah paham dari mana dapat 4 ini? Jadi 2 ke 8 dikali berapa? Gitu nggih. Terus di sini misalkan belum tahu. Ini hasilnya 5, belum tahu. Dilihat, titik-titik per 10. Lah ini 8 ke 10. 8 dikali berapa bisa 10? Bukan. Salah. Tetapi yang diambil adalah bagian angka paling depan. Untuk membuat pecahan senilai yang dibandingkan itu bagian pecahan paling depan. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Misalkan di sini nanti ada titik, titik, titik 12. Nah, di sini nanti berapa? Gitu ya. Jadi, yang menjadi pacuan adalah pecahan yang paling depan. 2 dikali berapa biar menjadi 10? 2 dikali 5. Hasilnya 10. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya ini 1 juga dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya 5. Kemudian ini 12. 12 di sini 2. 2 dikali berapa biar menjadi 12? 2 dikali 6. Ya, 2 dikali 6 hasilnya 12. Karena yang bawah atau penyebutnya dikali 6, maka yang atas juga dikali 6. 1 dikali 6 berapa? Ya 6. Dari mana 6? Semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Bagaimana? Sudah paham? Jadi untuk mencari bagian pecahan senilai misalkan lebih dari 2, maka yang menjadi patokan atau yang menjadi kuncinya yaitu bagian yang paling depan. Bukan yang ini, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tetapi bagian yang paling depan. Berapa dikali berapa biar hasilnya ini. Sudah paham? Nah, kita lanjutkan. Cara menentukan pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai bisa dikalikan jadi A dikali berapa biar hasilnya sama dengan pecahan yang satunya. Sama juga B dikali berapa biar hasilnya sama. Nah, kenapa kok di sini M dan di sini M? Padahal yang sini A dan di sini B? Karena tadi yang pertama tadi sudah Bu Guru jelaskan bahwa jika penyebutnya M, maka pembilangnya juga harus dikalikan M. Misalkan ya, di sini dikali 4, maka di sini juga dikali 4, harus sama.
Selain dikali, untuk menentukan pecahan senilai bisa juga dibagi. Jika jumlah angkanya banyak, kemudian yang satunya kecil, maka bisa dibagi. Sama di sini, jika dibagi pembilangnya M, penyebutnya juga dibagi dengan M. M itu bisa diubah angka ya. Ini huruf ini hanya contoh permisalan. Jadi bisa diubah misalkan di sini 1 per 2. Berarti di sini 1 kali 2 per 2 kali 2. Hasilnya nanti 1 per 4. Selanjutnya contoh ya. Nah, ini 3 per 8 sama dengan 9 per 24. Nah, 3 ke 9 dikali berapa? 3 dikali 3, hasilnya 9. Karena pembilangnya dikali 3, maka penyebutnya juga dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Di sini 6, di sini 3. Boleh yang depan lebih besar. Masa dikali juga? Kalau atau jika di depannya lebih besar, maka tidak dikali, melainkan dibagi. Jadi 6 dibagi berapa biar hasilnya 3? 6 dibagi 2, hasilnya 3. Karena pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. 14 dibagi 2, hasilnya 7. Kemudian, nah, bentuk pecahan sederhana. Kalau tadi namanya pecahan senilai itu jadi setengah sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6. Itu namanya senilai. Walaupun angkanya beda, nilainya sama. Sebenarnya menyederhanakan pecahan itu juga pecahannya memiliki nilai yang sama. Namun, kalau di pecahan senilai itu bisa dikali dan dibagi, untuk pecahan sederhana itu pembilang dan penyebutnya dibagi, jadi dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Angkanya yaitu 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kenapa? Agar pecahan tersebut dapat disederhanakan. Biasanya dalam menyederhanakan pecahan, soalnya ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan yang lebih sederhana, atau sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. Kemudian bagaimana cara membaginya? Nanti dicoba satu persatu. Pertama dibagi 2. Kalau 2 tidak bisa, dibagi 3. Kemudian ke belakang terus sampai pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi paling kecil hasilnya. Nah, contohnya ada 14 per 39. Soalnya, ubahlah ke dalam pecahan sederhana. Di sini 14 per 39. 14 dibagi 2 bisa, hasilnya 7. Tetapi 39 tidak bisa dibagi angka 2. 39 ini angka ganjil, maka tidak bisa dibagi dengan angka 2. Tadi bilangan prima setelah angka 2 yaitu angka 3. Kita coba 14 dibagi 3. Hasilnya, maaf, ini seharusnya 12 ya. Bentar, guru rubah dulu. Ini bukan 14, tetapi 12.
Di sini juga 12. 12 per 39. Maaf. 12 per 39. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian 39 bisa dibagi 3. Hasilnya 13. Maka bentuk sederhana dari 12 per 39 yaitu 4 per 13. Kenapa kok langsung 4 per 13? Karena 13 ini bilangan prima. Hanya bisa dibagi 13. Sedangkan 4 tidak bisa dibagi 13. Karena itu hasilnya tetap 4 per 13. Demikian pembelajaran hari ini mengenai pecahan senilai dan bentuk pecahan sederhana. Selalu semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan.